Halo adik-adik, bertemu lagi bersama kakak di video pembelajaran kali ini. Nah, bagi yang belum kenal siapa kakak, perkenalkan nama kakak Putri Sri Karyani dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini kita akan belajar mengenai simetri, refleksi, dan pemungkinan di sekolah dasar. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai simetri. Apa itu simetri? Nah, apakah adik-adik sudah pernah mendengar atau bahkan sudah tahu apa itu simetri? Nah, jika belum, mari kita bahas bersama-sama. Simetri. Nah, coba perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Di sana ada gambar segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan persegi panjang yang masing-masing memiliki satu sumbu simetri, 3 sumbu simetri, dan 2 sumbu simetri. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, simetri ini dapat ditemukan saat kita melipar handuk atau selimut. Nah, kira-kira berdasarkan hal tersebut, menurut adik-adik, apa yang dimaksud dengan simetri? Nah, suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut saling menutupi ketika dilipat atau diputar. Penentuan simetri ini dapat dilakukan dengan cara dilipat atau diputar. Sehingga simetri ada dua jenis, yaitu simetri lipat dan simetri putar. Nah, gambar berikut ini merupakan contoh dari simetri lipat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang ada dalam sebuah bangun datar, di mana ketika bangun datar tersebut dilipat, maka dapat menghasilkan dua bagian lipatan dengan ukuran yang sama, besar atau simetris. Nah, garis yang dapat membagi habis dua bangun datar atau garis simetri lipat disebut dengan sumbu simetri. Nah, sesuai dengan pengertian tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa simetri lipat dimiliki oleh bangun datar atau bisa dibilang dimiliki oleh bidang dua dimensi. Nah, contohnya persegi, persegi panjang, segitiga, belah ketupat, dan lain-lain. Nah, sekarang adik-adik bisa menyiapkan satu buah kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian coba adik-adik lipat kertas tersebut secara vertikal. Nah, misalnya ada kertas berbentuk persegi panjang seperti berikut. Apabila kita lipat secara vertikal, maka kertas tersebut akan saling menutupi dan memiliki dua bagian yang sama besar. Kemudian apabila kita lipat secara horizontal, kertas tersebut juga dapat saling menutupi. Sedangkan apabila kita lipat secara menyilang, maka kertas tersebut tidak dapat saling menutupi, sehingga persegi panjang memiliki dua sumbu simetri lipat atau memiliki dua simetri lipat. Kemudian kita akan belajar mengenai simetri putar. Nah, menurut adik-adik apa yang dimaksud dengan simetri putar? Nah, simetri putar adalah putaran pada suatu bangun datar sampai dengan satu kali putaran penuh pada pusat simetri, sehingga kembali pada bingkainya seperti semula. Untuk memahami simetri putar ini, dapat dengan cara memutarkan bangun tersebut melalui satu titik, di mana titik tersebut menjadi tumpuan agar dapat menempati posisi dari awal. Nah, jadi langkah-langkahnya untuk menentukan simetri putar adalah: yang pertama, kita bisa tentukan titik pusat putaran dari suatu bangun datar. Kemudian, beri label pada masing-masing titik sudutnya. Lalu, putarlah bangun sesuai dengan sumbu simetrinya, di mana putarlah bangun tersebut sejauh 360 derajat. Dan hitunglah berapa kali bangun tersebut tepat menempati bingkainya kembali dalam satu putaran tersebut. Nah, contohnya, sebuah taplak meja berbentuk persegi diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat diputar sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Nah, perputaran taplak meja tersebut yang berbentuk persegi dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, posisi awalnya berbentuk seperti ini, di mana titik A, B, C, dan D berada pada titik-titik ini. Kemudian apabila kita putar 90 derajat, maka titik A yang semulanya di sini akan berpindah kemari. Kemudian apabila kita putar 180 derajat, titik A yang di sini berpindah lagi ke sini. Lalu, apabila kita putar 270 derajat, titik A yang semula di sini berpindah kemari.
Dan apabila kita putar penuh 360 derajat, maka titik A akan kembali ke posisi awalnya. Jadi kita dapat ketahui bahwa persegi memiliki simetri putar sebanyak 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 simetri putar. Nah, sebuah bangun dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan tabel dari simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri pada bangun datar. Nah, di sini persegi memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri 4. Kemudian persegi panjang memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri 2. Begitupun pada belah ketupat memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri 2. Lalu jajar genjang tidak memiliki simetri lipat maupun sumbu simetri, tetapi memiliki simetri putar 2. Lalu segitiga sama kaki memiliki simetri lipat dan sumbu simetri 1 dan tidak memiliki simetri putar. Segitiga sama sisi memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri 3. Lalu segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, maupun sumbu simetri. Segitiga siku-siku memiliki satu simetri lipat dan sumbu simetri 1, sedangkan tidak memiliki simetri putar. Lalu trapesium sama kaki memiliki simetri lipat dan sumbu simetri 1, tetapi tidak memiliki simetri putar. Trapesium siku-siku tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, maupun sumbu simetri. Kemudian trapesium sembarang juga tidak memiliki simetri lipat, simetri putar, maupun sumbu simetri. Layang-layang memiliki simetri lipat 1 dan sumbu simetri 1, sedangkan tidak memiliki simetri putar. Nah, yang spesial adalah lingkaran, di mana lingkaran memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri yang tak terhingga. Nah, adik-adik bisa membuktikan apakah tabel tersebut sudah benar atau belum melalui kegiatan yang sudah kita lakukan seperti sebelumnya. Nah, yang kedua, kita akan belajar mengenai refleksi. Nah, apa itu refleksi? Adik-adik apakah sudah pernah mendengar apa itu refleksi? Atau sudah tahu apa itu refleksi? Nah, refleksi disebut juga dengan pencerminan. Nah, contohnya yang biasa kita lakukan adalah saat kita bercermin. Nah, pencerminan atau refleksi suatu bangun adalah proses pembuatan bayangan suatu bangun sehingga bayangan tersebut sama dengan bangun yang dicerminkan. Pencerminan pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin datar. Nah, oleh karena itu, adik-adik perlu memahami terlebih dahulu mengenai sifat-sifat pencerminan pada bangun datar. Nah, apa saja sifat-sifatnya? Apakah adik-adik sudah tahu? Nah, sifat-sifat pencerminan pada bangun datar ada objek dan bayangan akan selalu sama. Kemudian jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Kemudian tinggi objek juga akan sama dengan tinggi bayangan. Lalu garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Nah, sekarang coba perhatikan contoh berikut ini. Nah, coba adik-adik perhatikan gambar pencerminan segitiga PQR tersebut. Nah, dari gambar tersebut kita dapat melihat sifat-sifat pencerminan sebagai berikut. Yang pertama adalah luas segitiga PQR sama dengan luas segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Karena segitiga PQR tersebut kongruen dengan segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Kemudian, RA sama dengan R aksen A, PB sama dengan P aksen B, dan QC sama dengan Q aksen C. Artinya, jarak titik pada setiap sudut segitiga PQR terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga P aksen, Q aksen, R aksen terhadap cermin. Nah, bisa kita lihat di sini, RA ini jaraknya sama dengan R aksen A, kemudian PB sama dengan P aksen B, kemudian QC sama dengan Q aksen C, jadi jaraknya sama.
Kemudian tinggi segitiga PQR juga sama dengan tinggi bayangannya, yaitu segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen. Yang terakhir adalah ruas garis P aksen, Q aksen, dan R aksen tegak lurus terhadap garis cermin AC. Nah, jadi kita bisa lihat di sini tegak lurus. Lalu, bagaimana cara melukiskan bayangan hasil pencerminan pada bangun datar? Nah, misalnya sebuah bangun dengan 4 sisi ABC dicerminkan terhadap cermin C. Coba perhatikan gambar di bawah ini dan langkah-langkah untuk melukiskan bayangannya. Nah, di sini ada segi 4 ABCD dicerminkan terhadap garis C. Tahap pencerminannya adalah buat garis dari titik C memotong garis C tegak lurus di P. Nah, buat garis dari titik C ini memotong tegak lurus garis C di P. Kemudian ukur CP sama dengan PC1. Jadi, adik-adik ukur panjang CP ini sehingga sama dengan panjang PC1. Kemudian, sama seperti sebelumnya, buat garis di titik B, memotong garis C tegak lurus di Q. Memotong garis C tegak lurus di Q. Kemudian, ukur BQ sama dengan QB1. Lalu, buat garis di titik A, memotong garis C tegak lurus di R. Kemudian, adik-adik ukur AR ini sama dengan RA1. Kemudian, buat garis dari titik D, memotong garis C tegak lurus di S. Lalu ukur DS ini sama dengan SD1. Jadi jarak yang ini sama dengan ini. Setelah itu, adik-adik hubungkan masing-masing titiknya. A1, B1, C1, dan D1, maka akan terbentuk segitiga. Segi 4, A1, B1, C1, D1. Selanjutnya, dapat kita katakan bahwa segi 4 ABCD tersebut simetris dengan segi 4 A1, B1, C1, D1. Nah, adik-adik bisa membuktikannya dengan mengukur kedua segi 4 tersebut menggunakan penggaris. Nah, yang ketiga, kita akan belajar mengenai pengubinan. Apa itu pengubinan? Apa adik-adik sudah tahu? Nah, pengubinan biasanya kita temui dalam kehidupan sehari-hari pada lantai. Pengubinan merupakan penempatan bangun datar dalam suatu luasan secara tepat tanpa celah. Nah, pengubinan juga dapat diartikan penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisinya berimpit sehingga membentuk bidang secara sempurna atau tidak ada bagian yang tidak tertutup. Nah, berikut merupakan contoh dari pola-pola pengubinan. Bisa dengan menggunakan satu bangun segi banyak atau lebih. Bisa 2, 3, atau seterusnya. Nah, seperti biasa, kakak punya kuis untuk kalian. Nah, di sini ada 3 buah kotak kado, di mana masing-masing kotak memiliki satu kuis. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, yang pertama, adik-adik buatlah daftar benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki simetri lipat dan simetri putar. Kemudian, hitung berapa jumlah simetri lipat dan simetri putar yang dimilikinya. Lalu yang kedua, nah coba adik-adik perhatikan gambar pencerminan segitiga ABC tersebut. Kemudian cari bagaimana hasil pencerminan bangun datar tersebut. Yang ketiga, coba adik-adik buat pola pengubinan dengan menggabungkan 2 atau lebih bangun datar. Nah, kakak rasa pembelajaran kita sudah cukup sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih atas perhatian adik-adik. Nah, jangan lupa untuk selalu berlatih di rumah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!